semuanya lebih baik daripada sebelumnya dan kejadian Brexit tidak terulang kembali. Langsung saja, ini pertama kepada Pak Menteri Basuki aja. Di sini kebetulan ada Jasa Marga, kemudian Jalan Tol, ada Hutama Karya dan semuanya. Saya berharap sekali jalan tol itu yang lubang-lubang segera dibetulkan, Pak. Ini jalan tol karena ada Pak Hedi juga. Saya pecinta jalan raya gitu. Jadi saya mudik ke Cilacap, Purwokerto, itu biasanya saya melalui darat sehingga saya tahu betul mana yang lubang, mana yang meliuk ya Pak Budi darat. Kita mudiknya bareng-bareng soalnya. Lain kalau diajak Pak Budi udara. Pak Budi Menhub, saya kedinginan. Kemudian saya berharap sekali Pak Menteri, Pak Basuki. Jadi jalan ini janganlah kemudian terlambat-terlambat dalam memperbaiki. Jadi kecelakaan banyak di Cipali, kemudian dari Jakarta, Semarang, dan juga tadi Pak Edi Santana menyampaikan di Palembang karena banyak kecelakaan. Harapannya sebelum Lebaran semua pekerjaan sudah selesai. Kemudian Pak Hedi, preservasi yang selalu saya sampaikan itu sampai sekarang juga nggak selesai-selesai itu. Pejagan kayaknya udah tahunan itu. Masyarakat ini jalan yang tidak berbayar aja kepinginnya bagus gitu kan, apalagi jalan berbayar tol gitu. Tetapi ini yang preservasi juga pejagan, kemudian Prupuk dan semuanya itu arus sana rusak terus sehingga macetnya panjang sekali. Sampai kita sampai bingung kalau mau lewat hari-hari biasa aja kita sampai takut gitu ya. Apalagi kita kebayang nanti pada saat Lebaran dengan jumlah yang mudik itu segitu banyaknya itu saya nggak bisa kebayang gitu. Paling-paling nanti saya mau minta tolong sama Kakor Lantas gitu kan. Kemudian itu jalan Pak Menteri PU, tadi ada Pak Budi HK tapi lagi ke belakang. Jadi nitipnya itu kepada Pak Basuki, jalan tol, jalan biasa. Kemudian kepada Pak Menteri Perhubungan Pak sama Pak Budi Darat, pastinya Pak Budi Dirjen Darat maksudnya, bukan buaya darat. Itu titik gadril Pak, karena banyak sekali titik-titik yang mengerikan gitu ya, gadrilnya diperbanyak di titik-titik rawan. Kemudian lampu penerangan umumnya juga diperbanyak karena banyak sekali yang gelap di banyak titik gitu. Di dapil saya juga banyak sekali yang gelap. Kemudian mobil-mobil yang odol Pak itu penting sekali. Itu yang PR kita semuanya. Yang melebihi muatan memang susah ditertibkan, tapi itu sangat penting untuk segera bisa dipercepat. Kalau kelama-lamaan nanti makin susah diomonginya gitu. Mereka bisa aja bergerak demo-demo lah, kita nanti kalah sama demo-demo. Tapi jalannya rusak. Kemudian gadril, lampu, dan mobil-mobil supaya tidak ada kecelakaan seperti yang kemarin-kemarin. Kemudian rest area Pak diperbanyak, posko kesehatan, mungkin tidak hanya di rest area tetapi beberapa titik yang rest areanya panjang gitu. Biasanya kalau macet itu di tengah-tengahnya itu kadang-kadang kita juga udah nggak tahan tuh, apalagi ibu-ibu gitu. Ada posko kesehatan dan juga toilet-toilet. Kemudian kepada Kakor Lantas, Pak Kakor Lantas terima kasih juga sudah mengerahkan begitu banyaknya personil. Pastinya nanti penanganannya juga kita juga berharap humanis, dan juga saya ingin menggambarkan gini Pak Kakor Lantas, pada saat Brexit itu macetnya kan panjang. Kita kebayang juga nanti pasti orang udah 2 tahun nggak pulang itu, ini pasti kan akan panjang lagi. Lah
tolong bisa dibayangkan kalau di tengah-tengahnya itu ada yang sakit gitu. Satu ada yang sakit. Kemudian kita nggak ngerti nih ada ibu-ibu yang hamil gitu. Kalau kemudian bukan di ujung tapi di tengah yang sakit dan yang mau melahirkan dan orang tua gitu, itu gimana solusinya? Oh iya ya, SAR ya. Oh iya, ini udah langsung dijawab. Ya. Ya. Nah itu, tolong itu antisipasi untuk bisa dievakuasi dari atas atau bagaimana ya. Itu yang paling utama. Kemudian bisa dipersingkat, Bu. Iya. Sebentar tadi udah dimundur-mundurin, saya harus bebas dong. Kemudian jadi lupa kan? BMKG Bu, karena cuaca iklim ini lagi banyak ekstrim gitu ya, saya berharap juga ada pemberdayaan masyarakat langsung untuk bisa diberi pelajaran bahwa bagaimana bisa melihat iklim-iklim yang akan terjadi gitu. Jadi sambil menunggu sosialisasi dari BMKG, tetapi masyarakat juga dikasih pendidikan bagaimana dia bisa melihat. Jadi bukan pelatihan pawang ya, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan itu. Kemudian Basarnas pastinya dengan kondisi yang tumplek Lebaran ini gitu, SDM-nya juga itu kita tahu SDM-nya Basarnas itu kan sangat terbatas gitu. Jadi bisa juga memberdayakan masyarakat dan juga lebih ini semuanya kesehatan bisa dijaga itu. Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini terakhir Pak Sahrul, silakan singkat padat. Mudah-mudahan jam 5 kita bisa selesai. Silakan Pak Sahrul. Ya, terima kasih.